Hai, ketemu lagi dengan saya Diki, optometris dari Optik Melawai. Nah, teman-teman semua, kalau ngomongin kesehatan mata tuh kita kadang-kadang suka lebih percaya kepada mitos yang beredar ketimbang dari informasi yang sebenarnya. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih rumor-rumor atau mitos-mitos apa sih yang sering kita dengar di masyarakat terkait kesehatan mata gitu ya, dan juga faktanya seperti apa, supaya kita tidak salah persepsi, supaya kita tidak salah paham gitu ya tentang kesehatan mata, khususnya yang banyak kita alami nih, yang banyak masyarakat kita alami, yaitu rabun jauh, atau yang paling sering kita dengar adalah istilah mata minus gitu ya. Langsung aja ke mitos yang pertama. Katanya kalau baca terlalu lama dan sering itu bisa menyebabkan matanya tambah parah atau minusnya nambah banyak. Itu sebenarnya mitos ya teman-teman. Jadi tidak otomatis kalau kita bacanya sering dan lama itu minusnya juga langsung nambah, ya nggak ke situ. Tetapi kita harus paham dulu bahwa penyebab dari miopia atau rabun jauh adalah yang pertama secara genetik. Yang kedua, kenapa genetik? Karena dari kedua orang tua itu menurunkan ke anaknya dan juga ada hubungannya dengan panjang sumbu bola mata. Jadi seseorang yang menderita rabun jauh itu sumbu bola matanya lebih panjang daripada orang yang normal dan itu diturunkan secara genetik. Tetapi memang pada saat aktivitas membaca ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya mata kita tetap sehat. Tapi belum tentu bisa nambahin minus ya. Jadi gini, kalau kita rajin membaca tentunya bagus dong supaya kita tetap pinter gitu ya, tetap terupdate dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi jangan dibatasi dengan adanya misalnya nanti takut kalau baca mulu jadi minusnya nambah loh, nggak begitu juga. Yang penting adalah bagaimana cara membaca yang benar, kan gitu ya. Terapkanlah aturan 20-20-20. Artinya setiap 20 menit sekali kalian baca, kalian lihat komputer atau kalian bekerja di depan laptop, itu selingkan waktu 20 detik untuk melihat jarak sejauh 20 feet atau kurang lebih 6 meter. Lalu berkediplah yang cukup ya di 20 detik itu supaya mata kita tetap rileks dan juga terbasahi oleh air mata supaya tidak terjadi mata kering. Yang kedua adalah kalau memang kita bekerja dalam waktu yang lama, ya baik belajar maupun bekerja sehari-hari, tentunya harus diselingi dengan penerangan yang cukup. Contoh penerangan cukup itu artinya kalau misalnya kalian menggunakan buku atau print out untuk membaca, lampunya harus disesuaikan nih dengan kebutuhan. Jangan terlalu redup yang bisa membuat kita sulit membaca dan juga jangan terlalu terang di mana kita jadi kesulitan karena banyak sinar yang memantul gitu ya. Tapi kalau kita membacanya secara digital dengan layar gitu ya, nah, pastikan nih layar kalian brightness-nya diatur supaya sesuai dengan penerangan sekitarnya. Jadi kalau misalnya ruangannya udah redup ya, jangan terlalu terang, nanti matanya sakit gitu. Sebaliknya, kalau ruangannya udah terang atau sedang berada di luar ruangan, penerangannya harus tinggi supaya apa yang kita lihat jadi lebih mudah ya. Nah, kita langsung masuk ke mitos yang kedua. Yang kedua adalah katanya kalau pakai kacamata atau kalau pakai soft lens itu malah bisa bikin minus tambah banyak loh. Nah ini yang paling sering kita dengar nih, dan ini sebenarnya salah banget. Kenapa? Karena fungsi kacamata dan soft lens adalah untuk alat bantu kesehatan penglihatan kita. Jadi kalian boleh aja sih nggak pakai kacamata atau nggak pakai soft lens, tapi resikonya apa? Semua yang kita lihat jadi buram. Kalau semua yang kita lihat jadi buram, otomatis aktivitas keseharian kita jadi terganggu. Bekerja jadi susah, belajar jadi sulit, ngelihat harus dipicingkan, dan harus ekstra mata kita untuk memperjelas penglihatan. Tapi dengan menggunakan kacamata atau soft lens, justru apa yang kita lihat tuh akan terlihat dengan jelas, mudah, tanpa usaha yang berlebihan dari mata. Ya kan? Sehingga hal ini membuat otot-otot mata kita tuh lebih rileks gitu. Ya, jadi jangan salah. Penggunaan kacamata dan soft lens tidak memperburuk penglihatan, justru membantu agar kita melihat dengan jelas, dengan effortless lah ya, dengan tanpa usaha yang berlebihan dari mata, sehingga kerja mata juga jadi lebih ringan gitu ya. Kita masuk ke mitos yang ketiga. Nah, katanya kalau matanya sudah minus itu biasanya terjadi pada anak-anak aja, kalau dewasa nggak mungkin. Ini tidak 100% benar ya teman-teman. Memang paling banyak kejadian rabun jauh itu terjadi pada masa anak-anak.
ya di rentang usia 4 sampai 12 tahun itu yang paling sering muncul. Tetapi nggak jarang juga orang dewasa yang waktu kecilnya dia normal, waktu dewasa baru muncul minus. Ini salah satu penyebabnya adalah stres yang pertama. Entah stres karena pekerjaan, atau mungkin di sekolah, atau ada beban pikiran lain gitu ya. Stres yang berlebihan bisa memicu timbulnya miopia pada seseorang. Yang kedua yang paling sering adalah di usia dewasa itu suka terjadi penurunan kesehatan tubuh. Ya, contohnya adalah kesehatan yang berhubungan dengan penyakit sistemis seperti diabetes dan hipertensi. Nah, dua penyakit ini tergolong penyakit sistemis yang paling sering mempengaruhi penglihatan kita tuh. Contohnya kalau tekanan darah kita atau kadar gula dalam darah kita tinggi pada kasus diabetes, itu bisa mempengaruhi daya bias refraksi mata kita, sehingga minus bisa saja muncul gitu ya. Makanya pada mereka penderita diabetes dan hipertensi, disarankan nih untuk selalu menjaga dietnya, agar tekanan darah dan kadar gula darahnya tetap stabil. Karena kalau fluktuatif gitu ya, dikhawatirkan nanti kacamata yang dipakai pun akan berubah-ubah powernya sehingga mengurangi kenyamanan kita. Nah, saran nih buat kita yang masih sehat gitu ya, jangan lupa diet yang seimbang, olahraga juga yang teratur supaya gaya hidup kita tetap sehat untuk menghindari hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi yang mana bisa berujung mempengaruhi penglihatan kita ya. Tapi kalau pada anak-anak memang lebih sering terjadi akibat proses pertumbuhan, apalagi sudah ada bakat seperti ada genetik dari kedua orang tuanya yang berkacamata juga ya. Oke, mitos yang berikutnya adalah katanya kalau udah miop itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Maksudnya tidak ada langkah-langkah untuk mencegah miopia. Nah, ini juga mitos ya, karena sebenarnya kalau miopia atau rabun jauh itu terdeteksi sejak dini, sebenarnya kita sudah bisa preventif atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengontrol laju pertumbuhan miopia. Tapi kalau miopianya terdeteksi sejak usia dewasa, itu memang sulit. Misalnya di usia kita yang sudah menginjak 20-25 tahun, kita baru sadar bahwa kita butuh pakai kacamata. Nah, itu sangat sulit bahwa minusnya itu bisa turun lagi atau bahkan bisa hilang, itu tidak mungkin ya. Tapi kalau pada masa anak-anak sudah terdeteksi bahwa seseorang ini menderita miopia, makanya harus segera dikoreksi dengan lensa khusus, namanya lensa miopia kontrol, supaya di kemudian hari tidak berujung pada penambahan minus yang tinggi di usia dewasa gitu. Tapi kalau memang sudah terlanjur harus berkacamata, ya saran kami adalah gunakan koreksi, yaitu bisa menggunakan kacamata ataupun lensa kontak untuk membantu kehidupan kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari supaya menjadi lancar dengan apa yang kita lihat semua jadi jelas gitu ya. Oke, kita masuk ke mitos yang kelima yang sering banyak beredar di masyarakat kita adalah katanya kalau matanya minus harus makan wortel, harus makan vitamin A yang banyak gitu ya. Nah, wah itu mungkin karena termakan ngelihat kelinci, kenapa nggak ada yang pakai kacamata gitu ya. Makanan utama kelinci kan wortel katanya. Nah, jadi harus dibedakan dulu nih. Memang mata kita tuh butuh nutrisi yang spesifik, contohnya vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga lutein dan zeaxanthin untuk mengganti atau meregenerasi sel-sel yang rusak dan juga untuk mempertahankan agar sel-sel penglihatan kita yang ada di retina itu tetap sehat gitu. Tetapi fungsi dari nutrisi tersebut itu bukan untuk mengurangi minus. Ya, jadi ingat yang kalau udah ada miopia atau udah ada minus matanya, itu tidak mungkin dengan makan makanan suplemen tertentu atau vitamin tertentu bisa turun minusnya, itu tidak mungkin. Memang kita perlu vitamin, perlu nutrisi untuk kesehatan mata secara umum, tapi bukan untuk mengurangi kelainan refraksi, untuk ngurangin matanya supaya minusnya turun, supaya silindernya turun, supaya plusnya turun, itu tidak ada hubungannya. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa salah satu penyebab miopia adalah selain genetik juga pemanjangan sumbu bola mata. Jadi tidak mungkin dengan banyak makan vitamin A atau lutein dan zeaxanthin malah mata yang sudah panjang itu jadi pendek lagi, itu nggak mungkin ya. Kalau teman-teman ke dokter mata pun, dokter tidak akan meresepkan vitamin untuk menurunkan minus karena memang tidak ada ya, tetapi akan meresepkan resep kacamata atau resep lensa kontak sebagai alat bantu penglihatan gitu ya. Tapi meskipun demikian,
jangan putus asa. Nutrisi dan vitamin yang saya sebutkan tadi tetap harus kita konsumsi. Tujuannya bukan untuk mengurangi minus, tapi menjaga agar mata kita tetap sehat gitu ya. Nah yang terakhir, mitos yang terakhir adalah katanya kalau matanya minus itu bisa diobatin dengan cara operasi ya. Nah salah satunya adalah dengan LASIK ya, operasi mengurangi minus dengan bantuan sinar laser. Ini sebenarnya laser atau LASIK gitu ya, itu salah satu treatment, salah satu koreksi penglihatan, bentuknya adalah treatment atau operasi. Sama halnya seperti kacamata, lensa kontak, si LASIK ini juga mengoreksi kelainan refraksi seperti minus, plus ataupun asilinder gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau seseorang sudah dilakukan LASIK itu berarti benar-benar normal. Memang dia tidak butuh kacamata lagi, memang dia tidak butuh soft lens lagi untuk lihat dengan jelas, tetapi dia adalah tetap seorang miopia. Artinya gini, misalnya saya minus 5 ya, lalu saya di LASIK ya, tindakan LASIK. Lalu jadi 0 dengan tanpa kacamata, dengan soft lens saya bisa lihat dengan jelas, dengan baik. Tetapi tetap saya adalah seorang miopia. Kenapa? Nah, sumbu bola mata saya tetaplah panjang dengan segala resikonya. Artinya di bagian retina saya yang bagian belakang itu tetaplah beresiko penyakit-penyakit mata tertentu di kemudian hari yang disebabkan karena miopia tadi, kondisi miopia tadi. Ya karena LASIK yang dilakukan adalah mengikis bagian kornea yang ada di depan, tidak mengurangi panjang sumbu bola mata secara utuh. Sehingga efek samping dari sumbu bola mata yang panjang ini seperti retina yang tertarik, seperti retina yang sobek, resikonya gitu ya, ini tetap masih ada. Ya, salah satu contohnya adalah nih, misalnya salah satu dari kita misalnya punya ukuran minus ya, rambut jauh ya. Lalu dilakukan LASIK, prosedur LASIK ya. Nah, salah satunya adalah apabila kita hamil dan melahirkan secara normal, biasanya dokter akan ngecek tuh, apakah retina kita tuh cukup kuat kalau kita melahirkan secara normal. Nah, karena kita terlihat tidak pakai kacamata, terlihat tidak pakai soft lens, dokter pun nggak ngeh gitu ya kalau kita sebenarnya ada miopianya gitu ya. Nah ini juga suka beresiko nih teman-teman. Jadi LASIK itu memang bisa mengurangi atau menghilangkan minusnya, tetapi bukan miopianya. Seseorang yang sudah dioperasi LASIK tetap adalah seorang miopia dengan segala resikonya seperti tadi ya, retina yang sobek, retina yang lepas dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata kita. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata dan lensa kontak, silakan datang saja ke gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com dan jangan lupa cek akurat mata sehat. Dah. Yang terbaik